Pernah dengar istilah cewek matre? Banyak cowok yang ngeluh, kenapa sih cewek zaman sekarang kayaknya alergi banget sama cowok miskin? Benar nggak ada wanita matre? Sebenarnya Atau memang cowoknya yang pelit? nggak ada wanita matre, tapi wanita realistis. Kebutuhan kita banyak, kita memang perlu uang kan? Beda cewek matre dan realistis adalah yang pertama ya, kalau cewek matre itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya bakat, nggak punya pemikiran, nggak punya otak, nggak punya kelebihan apapun, tapi dia menuntut lebih. Suruh nemenin cowok dari nol mau nggak sih? Gak mau lah, cewek kan realistis, masa sih mau nemenin cowok miskin? Tapi kalau kita lihat lebih dalam, apa benar itu cuma soal matre atau ada alasan yang lebih masuk akal? Dari zaman dulu, perempuan itu cenderung mencari pasangan yang bisa memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun finansial. Ini bukan semata-mata soal uang, tapi lebih ke soal survival atau bertahan hidup. Cewek itu butuh kepastian. Kalau di zaman purba, cewek butuh pria yang bisa berburu makanan. Di zaman sekarang itu berarti pria yang bisa memenuhi kebutuhan hidup. Makanya faktor ekonomi itu jadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan. Ini HP-nya iPhone. Kak, boleh kenalan nggak? Kakaknya cantik banget. Lo baru tahu gue cantik, kan? Ini galak gitu, Kak. Apa sih lo, siapa sih? Terus Kak, jadi aku nggak boleh kenalan sama kakaknya? Jawab ngaca, HP lo aja masih Android. Sayang, tabunganmu berapa? Tabunganku 100.000, 100 juta maksudku. Oh, ternyata kamu banyak uangnya. Sekarang kita berbicara soal realitas. Hidup itu mahal, biaya makan, tempat tinggal, pendidikan anak, semuanya butuh duit. Kalau cowok nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar, cewek mana yang mau ngambil resiko coba? Banyak cewek bukan hanya mikirin dirinya sendiri, tapi juga masa depan anak-anaknya nanti. Makanya mereka lebih selektif. Itu bukan berarti mereka jahat atau berpikir matre, tapi lebih ke mikirin masa depan. Banyak cewek yang pernah mengalami pacaran atau menikah dengan cowok yang nggak bertanggung jawab. Mereka kerja mati-matian, sementara pasangannya santai tanpa usaha di rumah. Dari sini muncul trauma dan stereotip bahwa cowok miskin itu biasanya malas. Cowok miskin itu nggak bisa diandalin. Padahal nggak semua cowok miskin kayak gitu. Ada yang rajin berusaha, tapi karena faktor keadaan mereka masih dalam masa perjuangan. Tapi tetap aja kebanyakan cewek lebih milih menghindari risiko. Faktanya, uang itu memberikan kekuatan. Cowok yang punya uang biasanya lebih percaya diri dan lebih dihormati. Mereka juga lebih menarik. Bukan berarti cewek cuma lihat uangnya doang, tapi mereka lihat cowok sukses itu sebagai tanda kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Itu kualitas yang dicari dalam berpasangan. Sebaliknya, cowok yang nggak punya uang sering merasa rendah diri, insecure, bahkan mudah marah karena tekanan hidup. Itu bikin hubungan jadi nggak sehat. Jadi apa solusinya? Daripada kesal karena cewek nggak mau sama cowok miskin, lebih baik fokus buat memperbaiki diri. Kak, boleh kenalan nggak? Apaan sih? Ya, mau kenalan? Tiba-tiba. Ya, emang nggak boleh kenalan? Enggak. Atau minta WA-nya deh, boleh nggak? Ih, siapa lo? Minta WA-nya, nggak boleh? Boleh. Beneran nih nggak boleh? Iya bener. Emang udah punya pacar? Udah. Ya udah, saya minta WA-nya aja lah. Enggak boleh. Privasi. Ya udah kalau gitu. Permisi dong. Realistis, masa sih mau nemenin cowok miskin? Sosokan berlindung dibalik kata realistis. Padahal mah tinggal ngaku aja kalau lu matre. Realistis itu ketika lu mau punya cowok mobil Pajero karena mobilnya juga Pajero. Kalau lu kemana-mana masih naik Mio Cargo 2008, itu pun ortu lu yang beli, tapi pengennya cowoknya punya mobil mewah, rumah gedung, intinya di atas lu. Jangan ngaku realistis. Itu matre ya, Teh. 3 tanda cewek itu matre. Yang pertama, dia dengan sengaja minta dibayarin atau dibeliin barang yang dia mau. Kedua, dia tuh nggak pernah berusaha ngasih kalian apapun. Misal kalian udah belanjain dia nih semuanya, dia tuh nggak pernah sekalipun inisiatif untuk beliin kalian sesuatu. Uang memang bukan segalanya, tapi di dunia nyata punya stabilitas finansial itu sangat penting. Jadi kalau mau dapat pasangan yang baik, pastiin dulu kita juga layak diperjuangin. Intinya kita harus terus berusaha dan pastiin kalau orang-orang tahu kita ini lagi berjuang. Nggak apa-apa, tunjukin aja ke semua orang perjuangan kalian.
biar mereka nggak cuma ngelihat kalian sebagai cowok miskin yang malas, tapi sebagai orang miskin yang bekerja keras. Dengan begitu, cewek mungkin bisa lebih memahami keadaan kalian. Jadi kayaknya bukan cewek yang alergi cowok miskin, tapi cewek itu realistis dalam memilih pasangan. Kalau kamu masih berjuang, tetap semangat ya. Yang penting tunjukin aja kalau kamu punya misi dan usaha untuk masa depan kamu. Tapi coba kamu bayangin, udah rela kerja keras mati-matian, punya duit banyak, terus dapat ceweknya yang nggak bisa apa-apa, cuman bisa goyang di TikTok, masak nggak bisa, nyuci piring malas, nyuci baju mager, bikin kopi juga nggak mau. Pas ditanya, Kamu mau nyari istri apa nyari pembantu? beberapa waktu terakhir media sosial terutama TikTok ramai dengan tren cewek alergi cowok miskin. Banyak perempuan yang berani secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak ingin berhubungan dengan pria yang tidak mapan secara finansial. Ungkapan ini pun memicu perdebatan sengit. Ada yang mendukung, menganggapnya sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya stabilitas ekonomi dalam sebuah hubungan. Tapi mari kita coba lihat lebih dalam. Apakah benar cewek yang menghindari cowok miskin itu semata-mata matre, atau justru ini adalah bentuk pemikiran yang lebih realistis? Dulu, cinta sering dianggap cukup untuk membangun sebuah hubungan. Namun, seiring perkembangan zaman, romantis saja tidak cukup untuk menghadapi realitas kehidupan. Biaya hidup yang terus meningkat, kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, serta impian-impian masa depan seperti memiliki rumah, kendaraan, atau pendidikan yang baik untuk anak-anak. Semuanya membutuhkan stabilitas ekonomi. Perempuan yang disebut alergi cowok miskin sebenarnya bukan membenci pria yang belum kaya, tetapi mereka menginginkan pasangan yang memiliki usaha, ambisi, dan tanggung jawab finansial. Mereka tidak mencari pria dengan rekening miliaran rupiah, tetapi setidaknya pria yang mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Hal ini menjadi lebih masuk akal jika kita melihat fakta bahwa saat ini banyak perempuan sudah mandiri secara finansial. Mereka bekerja, memiliki bisnis, dan bahkan berkontribusi besar dalam perekonomian keluarga. Dengan kemandirian ini, wajar jika mereka juga mengharapkan pasangan yang sepadan, bukan seseorang yang justru akan menjadi beban dalam hidup mereka. Ada satu fakta menarik yang jarang disadari. Perempuan secara naluriah memang memilih pasangan yang bisa memberikan perlindungan dan kepastian. Ini bukan hanya fenomena modern, tetapi sudah ada sejak zaman dulu. Di era nenek moyang kita, perempuan cenderung memilih pria yang bisa berburu dan menyediakan makanan. Sekarang, bentuk perlindungan itu berubah menjadi stabilitas finansial dan kemampuan bertahan di dunia modern. Jadi bisa dikatakan bahwa fenomena ini adalah bentuk seleksi alam yang terjadi secara alami. Perempuan cenderung memilih pria yang bisa memastikan kehidupan mereka lebih nyaman, sama seperti pria yang memilih pasangan berdasarkan daya tarik fisik, sifat keibuan, atau faktor lainnya. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua perempuan yang mengikuti tren ini berarti hanya mengejar harta semata. Ada perbedaan besar antara perempuan yang realistis dalam memilih pasangan dengan mereka yang hanya memanfaatkan pria kaya tanpa membangun hubungan yang sehat. Apa yang harus dipahami para pria? Apa yang harus dipahami para pria alih-alih tersinggung dengan tren ini? Mungkin para pria bisa melihatnya sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Tidak harus langsung kaya, tetapi setidaknya memiliki mental pejuang dan semangat untuk terus berkembang. Karena pada akhirnya perempuan yang baik tidak hanya melihat saldo rekening, tetapi juga melihat bagaimana seorang pria berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Di sisi lain, perempuan pun perlu memahami bahwa uang bukan satu-satunya ukuran kebahagiaan dalam hubungan. Jika seorang pria memiliki visi, komitmen, dan kerja keras, bukan tidak mungkin ia akan mencapai kesuksesan di masa depan. Tren cewek alergi cowok miskin mungkin terdengar kontroversial, tetapi pada dasarnya ini mencerminkan perubahan pola pikir perempuan modern.
Mereka tidak lagi hanya mengandalkan cinta buta, tetapi juga mempertimbangkan faktor ekonomi dalam memilih pasangan. Namun tetap penting bagi setiap individu, baik pria maupun wanita, untuk menjalin hubungan berdasarkan rasa saling menghargai, bukan hanya berdasarkan materi semata. Karena pada akhirnya hubungan yang sehat adalah tentang kerjasama, bukan hanya soal siapa yang punya lebih banyak uang. Terus kalau aku banyak uangnya, mau gitu sama kamu? Kamu kerjanya apa? Aku kerjanya di bengkel pesawat maksudku. Oh, berarti itu bengkel pesawat punya kamu? Bukan, itu punya orang, punya papaku lah. Oh, berarti kamu banyak warisannya, nanti banyak uangnya dong. Terus kalau aku banyak warisan dan punya uangnya, terus aku mau gitu sama kamu yang modelannya bentukannya kayak begini. Jadi apakah ini sekadar tren viral atau memang standar baru dalam mencari pasangan? Jawabannya ada pada kita masing-masing.